Di pernikahan sahabatnya, Sang Yan secara terbuka memamerkan hubungannya dengan Wen Yifan. Di depan semua orang, Wen Yifan secara pribadi mengakui bahwa dialah yang mengejar Sang Yan. Pada saat itu, seseorang menyebutkan bahwa Sang Yan baru saja bertanya siapa yang lebih tampan, dia atau Duan Jiaksu. Wen Yifan tersenyum dan berkata kepada Sang Yan, "Aku memilihmu." Sang Yan, dengan sikapnya yang biasa sombong, berkata, "Tidak perlu." Wen Yifan dengan lembut menjawab, "Aku benar-benar bersungguh-sungguh. Kalau tidak, kenapa aku mengejarmu dengan gila-gilaan?" Mabuk berat di jamuan pernikahan, Sang Yan menyiapkan sup mabuk untuk Wen Yifan. Dia tergeletak di sofa, menolak untuk bergerak atau pergi tidur, mengatakan bahwa dia berbau tidak enak karena alkohol. Sang Yan menyuruhnya mandi, tetapi dia dengan nakal menjawab, "Kamu bersihkan aku." Setelah dia menolak, dia menerkamnya, mengatakan dia ingin tidur di pelukannya. Butuh banyak usaha bagi Sang Yan untuk membujuknya ke tempat tidur. Tepat saat dia akan pergi, Wen Yifan sekali lagi meminta maaf atas bagaimana dia menghindari banyak hal di masa lalu. Ketika Sang Yan bangun, dia mendapati Wen Yifan memeluknya. Sekarang sudah sadar, Wen Yifan merasa malu dan dengan cepat menjelaskan, "Aku pasti berjalan sambil tidur lagi." Beberapa waktu kemudian, Wen Yifan pergi menemui Sang Yan di tempat kerja, tetapi tiba-tiba bertemu dengan adik laki-laki bibinya, Che Xingde, yang sedang turun ke bawah. Untungnya, Sang Yan muncul tepat waktu dan melindungi Wen Yifan. Saat mereka menuju ke atas, Che Xingde tiba-tiba mencengkeram lengan Wen Yifan. Melihat ini, Sang Yan dengan tegas berteriak padanya untuk melepaskannya. Beberapa rekan kerja juga turun tangan untuk membantu, akhirnya memaksa Che Xingde untuk pergi. Malam itu, Wen Yifan berjalan sambil tidur lagi, menatap jam dinding. Melihatnya menangis diam-diam dalam tidurnya, Sang Yan merasakan sakit yang dalam di hatinya. Dia memegang tangannya dan membimbingnya kembali ke kamarnya. Bahkan setelah berbaring, Wen Yifan menolak untuk melepaskan tangannya, jadi Sang Yan hanya berbaring di sampingnya. Keesokan paginya, Wen Yifan terbangun dan mendapati dirinya tergeletak di atas Sang Yan. Dia mengira Sang Yan sedang tidur sambil berjalan, tetapi Sang Yan tertawa dan berkata bahwa sebenarnya Wen Yifan yang telah berjalan sambil tidur dan menyeretnya. Wen Yifan memasak 2 mangkuk besar mie, dan Sang Yan makan dengan sangat puas. Wen Yifan mengatakan kepadanya bahwa jika Che Xingde muncul di tempat kerja lagi, dia harus mengabaikannya saja. Namun, Che Xingde bersikeras, entah bagaimana dia telah menjadi penjaga keamanan di gedung stasiun TV. Suatu malam, Wen Yifan bekerja lembur untuk memenuhi tenggat waktu. Ketika dia meninggalkan kantor, Che Xingde mengikutinya. Dia menghentikannya, mengklaim bahwa semua yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman, bahwa dia tidak pernah benar-benar memengaruhi hidupnya, tetapi dia telah jatuh ke tempat dia sekarang sepenuhnya karena Wen Yifan. Dia kemudian mengatakan bahwa dia sedang berjuang secara finansial dan meminta bantuan Wen Yifan. Wen Yifan berbalik untuk pergi, tetapi Che Xingde tiba-tiba mencengkeramnya dan mendorongnya ke dinding. Dia mengancam bahwa jika Wen Yifan tidak melakukan apa yang dia katakan, dia akan memberitahu semua orang bahwa dia telah merayunya dan bahkan mencoba membunuhnya. Dia mengejek, mengatakan bahwa karena dia tidak akan kehilangan apapun, dia tidak takut pada apapun. Tepat saat Wen Yifan ketakutan dan gemetar, Mu Chengyun tiba, dia telah menunggu Wen Yifan di jamuan perpisahannya. Sementara itu, seorang pelanggan mengajukan keluhan tentang keracunan makanan di Workaholic, yang memicu penyelidikan oleh Biro Pengawasan Pasar dan Stasiun TV Nanwu. Setelah menangani krisis tersebut, Sang Yan melihat Che Xingde mengintai di pintu masuk. Para reporter yang meliput insiden tersebut dipimpin oleh Fu Zuang. Sang Yan secara khusus mengatakan kepadanya untuk tidak memberitahu Wen Yifan tentang hal itu. Seperti yang diduga, Che Xingde adalah dalang di balik semua ini.
Sejak dikeluarkan dari workaholic, dia menyimpan dendam. Selama sesi perjudian, dia sengaja membawa orang-orang untuk membuat masalah. Karena keterlibatan Biro Pengawasan Pasar dan penyebaran opini publik yang cepat, workaholic akhirnya ditutup. Melihat pemberitahuan penutupan, Zhong Xiqiao segera menelepon Wen Yifan. Wen Yifan mencurigai keterlibatan Che Xingde, dan saat itu, dia menerima pesan lain dari Zhao Yuandong. Zhao Yuandong mengatakan bahwa dia telah mendengar dari Che Xingde bahwa semua pemilik restoran adalah orang-orang yang licik dan bahwa menjalankan restoran bukanlah bisnis yang tepat. Dia memperingatkan Wen Yifan untuk menjauh dari orang-orang seperti itu. Di bawah guyuran hujan, Wen Yifan pergi ke rumah Zhao Yuandong. Dia dengan tegas memperingatkan Che Yanqin dan Che Xingde agar tidak melibatkannya dalam apapun yang mereka rencanakan. Che Yanqin mencoba membuatnya merasa bersalah dengan mengungkit-ungkit kebaikan membesarkannya, tetapi Wen Yifan membalas, mengatakan bahwa keluarganya telah menanggung semua biaya operasi Che Yanqin dan biaya sekolah putranya tanpa pernah meminta pembayaran kembali. Zhao Yuandong juga mengungkit-ungkit kebaikan membesarkannya, yang ditanggapi Wen Yifan dengan dingin, "Kalian mampu membesarkanku, tetapi kalian tidak berani." Sebelum pergi, Wen Yifan memberi mereka satu peringatan terakhir yang tegas, jika mereka berani mengganggu orang-orang di sekitarnya lagi, dia akan melawan dengan segala yang dimilikinya. Kembali dalam keadaan basah kuyup, Sang Yan segera mengambil handuk untuknya. Dia menyebutkan bahwa dia akan segera pergi ke Yihe karena adik perempuannya telah mulai berkencan dengan seseorang, dan dia ingin memeriksa pria itu. Wen Yifan tidak ingin Sang Yan khawatir, berpura-pura tidak ada yang salah kemudian mendekatinya, dia kembali ke kamarnya dan menangis dalam diam. Keesokan paginya, Wen Yifan menemani Sang Yan ke bandara. Mereka dengan berat hati berpisah, hanya berpisah ketika Sang Yan harus check-in. Setelah kembali ke rumah, Wen Yifan mengenang semua momen yang telah dia lalui bersama Sang Yan di rumah mereka. Dia mencintainya, tetapi ancaman Che Xingde membuatnya tidak punya pilihan selain pergi. Sambil menangis, dia diam-diam meminta maaf kepada Sang Yan. Kepergian Wen Yifan diketahui teman-temannya dan langsung menghubungi Sang Yan yang kemudian bergegas kembali semalaman, hanya untuk menemukan kamar itu benar-benar kosong kecuali sebuah surat. Wen Yifan telah pergi tanpa pamit, hanya menulis bahwa dia punya alasan untuk pergi dan memintanya untuk tidak mencarinya. Setelah menghubungi ibu Wen Yifan, polisi memberitahunya bahwa Zhao Yuandong mengatakan Wen Yifan sering mengamuk dan menghilang, jadi tidak perlu khawatir. Merasa tertekan, Sang Yan mengakui bahwa dia sama sekali tidak mengerti Wen Yifan. Baru setelah dia melaporkan hilangnya Wen Yifan, dia menyadari bahwa Wen Yifan tidak lagi memiliki keluarga. Berkeliling ke sana kemari dan tak membuahkan hasil, tanpa pilihan lain, Sang Yan pergi ke rumah Che Yanqin. Dia tidak ada di rumah, tetapi Wen Ming memberitahu Sang Yan bahwa Wen Yifan pernah kabur sekali sebelumnya, tepat setelah ujian masuk kuliahnya. Ketika Sang Yan mendesak alasannya, Wen Ming menolak untuk menjawab. Sang Yan kemudian melihat ke kamar tempat Wen Yifan pernah tinggal, itu bukan kamar dan lebih seperti ruang penyimpanan, hampir tidak cukup besar untuk memuat tempat tidur. Kesadaran akan apa yang telah dialami Wen Yifan hampir membuat jantungnya berhenti berdetak. Di depan stasiun TV, Che Xingde melihat Sang Yan yang sudah tersulut emosi, dia menyeringai provokatif. Dalam kemarahan, Sang Yan melaju lurus ke arahnya, hanya berhenti tepat pada waktunya untuk menghindari tabrakan. Che Xingde mencibir dan berjalan pergi.